Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Ayu Alfaiza dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 19191060125 Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GIS kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial rektifikasi dengan georeferencing menggunakan software atau program ArcMap versi 10.6. Oke, sebelum saya melanjutkan ke video tutorial rektifikasi, saya akan menjelaskan apa itu rektifikasi, koreksi geometrik, dan georeferencing. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu rektifikasi. Rektifikasi merupakan koreksi geometrik yang memberikan titik koordinat pada peta yang sebenarnya pada peta tersebut sudah ada titik koordinatnya. Namun, titik koordinat yang terdapat pada peta tersebut masih random atau masih asal-asalan. Menjadi peta yang mempunyai titik koordinat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dengan keadaan yang ada di permukaan bumi. Dalam proses rektifikasi sendiri membutuhkan fasilitas georeferencing yang sudah terdapat pada ArcMap. Proses rektifikasi di sini menggunakan data atau file dalam format JPG. Namun apabila sebelumnya kita mempunyai data peta berupa PDF, itu artinya kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk format. Karena format yang digunakan adalah JPG, itu berarti data tersebut berupa data raster. Pada data raster, objek geografis dipresentasikan atau ditampilkan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Resolusi pada data raster tergantung pada ukuran pixelnya. Maksudnya adalah resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya yang ada di permukaan bumi yang diwakili oleh tiap pixel pada citra. Seperti semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan atau makin tinggi resolusi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, makin besar permukaan bumi yang ditampilkan atau dipresentasikan oleh satu sel, maka akan semakin rendah pula resolusinya. Data raster di sini dapat berupa peta scanning atau peta yang di-scan, kemudian citra satelit, atau bisa dalam format JPG seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, kenapa sih kita harus melakukan rektifikasi pada peta? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sampel yang mengacu pada koordinat peta. Yang kedua, untuk membuat peta foto dalam skala yang tepat. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan dalam mendigitasi peta. Karena ketika kita ingin mendigitasi peta, peta tersebut harus direktifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah untuk meningkatkan ketepatan dalam perhitungan jarak luasan pada citra. Untuk hasil rektifikasi yang baik, kita harus menyebarkan secara merata titik kontrol, tidak hanya dilakukan dengan memusatkan dalam satu area saja. Parameter keakurasian dari proses rektifikasi ini adalah nilai yang dipresentasikan oleh selisih antara koordinat titik kontrol hasil transformasi dengan koordinat titik kontrol yang dikenal dengan nama RMS, atau nama lainnya adalah root mean square error. Nilai RMS error yang rendah akan menghasilkan hasil rektifikasi yang akurat. Sebagai contoh, hasil transformasi boleh jadi masih berisi kesalahan yang signifikan karena rendahnya atau sedikitnya titik kontrol yang dimasukkan.
Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi RMS error ini, yaitu tingkat ketelitian titik kontrol lapangan, tingkat ketelitian titik kontrol citra, jumlah dan distribusi letak titik kontrol, kemudian yang terakhir adalah model transformasi yang digunakan. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa proses rektifikasi pada peta meliputi proses georeferensi. Karena sistem proyeksi berkaitan dengan sistem koordinat, rektifikasi di sini merupakan salah satu bagian atau tahapan dalam koreksi geometrik. Kemudian pembahasan mengenai teori rektifikasi, georeferencing, dan koreksi geometrik kemudian akan saya lanjutkan di video tutorial rektifikasi peta dengan georeferencing. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial rektifikasi atau georeferencing pada peta. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuka program ArcMap-nya terlebih dahulu. A few moments later. Kemudian kita okekan saja. Di sini saya akan memanggil data yang akan kita rektifikasi. Dapat memanggil data melalui table of content, klik kanan, kemudian ada menu add data. Di sini saya menggunakan file BLP Project sebagai contoh rektifikasi. Sebelumnya, file yang akan kita rektifikasi atau georeferencing harus dalam format JPEG. Kemudian kita klik Add. Jika ada peringatan seperti ini, kita dapat klik OK karena peringatan itu artinya tidak ada spasial referensi atau referensi spasial. Kemudian untuk merektifikasi, kita dapat langkah awal yang dapat kita lakukan adalah menzoom in pojok-pojok dari peta. Bisa dimulai dari mana saja. Di sini saya akan memulai dari pojok sebelah kiri atas. Kemudian kita klik Add Control Point. Kursornya kita paskan pada tanda plus, klik kiri satu kali, kemudian klik kanan, input X and Y. Di sini koordinat X dan di sini koordinat Y. Koordinat X di sini 828.000 dan koordinat Y di sini 9.140.000. Kemudian kita klik OK. Jika peta tidak terlihat, kita dapat klik Full Extend. Kemudian akan muncul seperti ini lagi. Lakukan hal yang sama atau langkah yang sama di setiap pojok peta. Klik kiri satu kali, klik kanan, input X dan Y. Sini X-nya 832.000 dan Y-nya 9.140.000. Kemudian kita klik OK. Klik Full Extend lagi. Kita zoom in.
Kemudian kita paskan kursornya pada tanda plus, klik kanan, input X dan Y. Sini X-nya 832.000. Sini Y-nya 913623. Kemudian kita klik OK. Input X dan Y. X-nya 828.000 dan Y-nya 913.600. Oke, klik OK. Setelah di semua pojok sudah ditentukan titik koordinatnya, kita klik full extend. Setelah itu kita klik view link tabel yang terdapat pada toolbar georeferencing. Di sini memuat data koordinat yang sudah kita tentukan tadi. Apabila ketika menentukan koordinat tadi ada salah ketik atau salah memasukkan angka, kita dapat menghapus lewat sini. Menghapusnya dari sini. Kemudian di sini kita akan pilih adjust pada transformation dan kita close. Setelah melakukan rektifikasi, sekarang adalah penyimpanan file, yaitu dengan klik georeferencing, kemudian update georeferencing. Jika atau data sudah muncul seperti ini, itu artinya file ini sudah berhasil direktifikasi. Nah, pada proses rektifikasi atau georeferencing pada peta ini terdapat dua cara untuk menyimpan hasil peta yang sudah ditentukan titik koordinatnya. Yang pertama adalah dengan cara klik update georeferencing seperti yang sudah dilakukan tadi. Yang kedua adalah dengan cara klik rectify yang terdapat pada toolbar georeferencing. Nah, kemudian akan muncul dialog save as seperti yang terlihat. Di sini saya akan mengisi cell size-nya menjadi 5. Dan no data S di sini akan saya kosongkan. Output location di sini merupakan tempat penyimpanan peta yang sudah direktifikasi nantinya. Lalu di sini saya akan mengganti nama foldernya, nama filenya menjadi 00011 rectify untuk menunjukkan bahwa data ini atau file ini sudah berhasil direktifikasi. Kemudian apabila pada saat klik rectify tidak muncul format seperti TIFF ini, maka kita harus klik connect to folder terlebih dahulu, baru nanti akan muncul format seperti ini. Di sini terdapat beberapa format, yaitu TIFF, BMP, grid, JPG, dan PNG. Namun di sini saya memilih format TIFF karena file penyimpanan berupa TIFF ini artinya data atau file dapat diolah lebih lanjut lagi pada software atau aplikasi ArcMap ini. Kemudian kita klik save. Data sudah berhasil disimpan. Kemudian di sini saya akan melihat apakah data tersebut benar-benar sudah tersimpan atau belum. Kita akan ke library atau file explorer, data D. Nah, ini merupakan hasil penyimpanan dari file rektifikasi. Sekian video tutorial rektifikasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat
salah dalam pengucapan atau proses dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.